Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan malam ini kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, para tokoh masyarakat, tokoh agama, malam ini ada dua tokoh besar kita. Yang pertama Bapak Dr. Haji Ibrahim Sakti Batubara yang mewakili kita di DPR RI dan pengalaman untuk memimpin perjuangan agama. Saya kenal benar bagaimana sepak terjang beliau membela agama khususnya di Sumatera Utara ini. Memang tokoh-tokoh seperti inilah yang kita perlu, yang mau tampil bela agama. Kalau tampil joget-joget semua mau, betul? Ada adik saya Dr. Dedi Iskandar Batubara, ini anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya senator. Senator ini bahasa Inggris, bukan senang istri orang, bukan. Beliau orang soleh, saya tahu juga. Sudah mewakili Sumatera Utara menjadi DPD Dewan Perwakilan Daerah Komisi 3 di Jakarta, Republik Indonesia. Jadi banyak perjuangan-perjuangan yang sudah Adinda lakukan untuk membela agama dan kepentingan Sumatera Utara. Sekarang masih mencalon lagi. Bapak Dedi Iskandar mencalon DPD nomor 26, dan Bapak Dr. Ibrahim Sakti Batubara juga mau mencalon lagi di legislatif dari fraksi Partai PAN. PAN ini pembela agama. Belum pernah PAN sejak berdiri mengkhianati agama, betul? Nomor urut 2 dari Sumatera Utara, Dapil 1. Saya nggak nyalon, saya jadi guru aja. Tapi begitu pun saya dicurigai juga tuh. Radikal. Saya sekarang udah nomor 4. Se-Indonesia paling radikal nomor 4. Tahun lalu masih nomor 5. Nomor 4 sekarang naik 1 tingkat. Yang paling radikal se-Indonesia adik angkat saya, Ustadz Abdul Somad. Biarinlah dia sampai capek, ya enggak? Kita jalan terus. Betul? Yang menilai kita Allah bukan mereka, betul? Biarlah dibenci PKI, dibenci Syiah, dibenci aliran sesat, dibenci komunis, dibenci pemabuk-pemabuk, asal dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Betul. Seluruh dunia menghina kita, kalau Allah memuliakan kita, kita mulia. Seluruh dunia memuliakan dia, seperti Fir'aun, Qarun, seluruh dunia memuja-mujanya. Malah diangkat jadi Tuhan Fir'aun, disembah oleh rakyatnya. Dia menjerit, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Mulia Fir'aun? Tidak. Seluruh dunia waktu itu Mesir memuliakan dia, tapi Allah menghinanya. Hasilnya dia mulia apa hina? Hina. Buktinya Fir'aun hina. Tidak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Padahal kaya raya, lahir pangeran, mati jadi raja, betul? Nggak ada mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap protokolnya, ya. Menghina, kalau menghina. Kurang apa Fir'aun? Kaya raya, pangkat seumur hidup. Fir'aun tuh lahir pangeran, besar jadi raja, seumur hidup. Fir'aun nggak takut pemilu, pilpres. Mana takut Fir'aun. Nabi Musa aja takut sama Fir'aun. Kata Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Datangi Fir'aun, kelewatan batas, ngaku Tuhan. Dakwah Fir'aun. Kata Nabi Musa apa? Inni akhafu, aku takut ya Allah. Nabi Musa begitu perkasa. Nabi paling kuat itu Nabi Musa. Berantem suku Kipti, sukunya Fir'aun, anak muda, dengan suku Bani Israel berantem. Dipisah nggak mau, pisah nggak mau, pisah nggak mau. Pak, ditabok sekali mati. Mike Tyson aja belum pernah nabok orang mati. Tapi Nabi Musa yang begitu kuat, suruh jumpa Fir'aun, takut Nabi Musa. Jangan main-main wibawanya Fir'aun itu. Dan dia itu ahli infrastruktur. Fir'aun itu ahli infrastruktur. Dia bisa bangun laut Mediterania, laut tengah, ini laut hitam. Dia bisa bangun terusan, nyambung dua laut, dibikin terusan, sungai buatan, nyambung dua laut. Hebatnya Fir'aun. Itu Ferdinand de Lesseps. Itu menggali ulang terusan Suez yang dibuat oleh Fir'aun. Dibiarkan tertutup pasir oleh penguasa-penguasa Islam selama ratusan tahun, karena takut musuh dari Eropa masuk lewat laut bisa tembus ke pedalaman. Dibiarin tutup itu. Setelah Mesir merdeka, dikorek oleh Ferdinand de Lesseps, nyambung itu laut. Makanya sekarang orang kalau dari Eropa ke Indonesia nggak lagi lewat Afrika sampai Tanjung Harapan, naik lagi ke atas, banyak mati. Putus saja di terusan Suez, dari laut Mediterania masuk terus ke laut Arab. Siapa yang buat terusan itu? Fir'aun. Ferdinand de Lesseps menggali ulang aja. Waktu dia bikin baru di tanah genting Kera di Thailand Malaysia situ, perbatasan Thailand Malaysia, atau dia buat di Panama di Amerika Utara, Amerika Selatan, tidak berhasil. Hanya berhasil sekali Ferdinand de Lesseps, yaitu terusan Suez. Kenapa dia berhasil di situ? Karena itu pernah digali oleh Fir'aun. Saking hebatnya Fir'aun itu membuat infrastruktur, kuburannya aja 800 tahun baru selesai. Namanya piramid. Apa namanya? Piramid. 800 tahun baru selesai. Ada 3 proyek di dunia ini yang terlalu lama menyelesaikannya, ratusan tahun. Nomor 3, paling lama nomor 3, piramid, 800 tahun baru selesai di Mesir. Nomor 2, tembok Cina, di Cina 5.000 km, baru selesai 2.000 tahun baru selesai. Yang ketiga adanya di Indonesia, di Pulau Jawa, Jalan Raya Pantura, pantai utara Jawa itu, sangkakala ditiup Israfil baru selesai. Tiap hari ada aja yang rusak, tiap hari, nggak pernah beres-beres itu. Dan Fir'aun itu buat terusan Suez nggak motong-motong pita, pencitraan. Nah, nggak ada.
Bapak ibu-ibu yang mulia, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat yang hadir malam ini 60% anak-anak muda. 40 tahun ke bawah usianya. Ini menggembirakan. Saya sudah perhatikan lebih 10 tahun. Setiap tahun saya umroh 2 kali kadang-kadang. Bulan 10 saya umroh sudah dingin, Mekah Madinah. Bulan 2 saya umroh lagi, masih dingin. Saya perhatikan jemaah umroh Indonesia itu 60-70% anak-anak muda. Beda dengan negara lain. Haji saya 10 kali naik haji. Sekalipun belum pernah pakai duit negara atau fasilitas negara, nggak pernah. 21 tahun anggota MUI Pusat, 2 periode wakil sekjen. Saya belum pernah sekalipun memakai fasilitas negara untuk haji dan umroh. Bisa, bukan nggak bisa. Rombongan Amirul Hajj bisa saya. Tidak mau. Haji pertama malah jalan darat saya. Dari Bagan Asahan ke Kelang, Malaysia. Naik kapal 11 jam. Tong, 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 tong. Namanya Pong-Pong. Bud Pom-Pong. Tong, 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 tong. Sampai sana saya naik kereta api Kuala Lumpur, terus ke Thailand, terus nyebrang Myanmar, nyebrang ke Bangladesh, terus jalan sampai India, Pakistan, terus sampai ke Mekah. 4 bulan setengah. Kadang naik kereta api, kadang naik kapal, kadang naik sampan. Pernah naik sampan 4 jam. Karena ada demo, naik mobil nggak bisa, saya naik sampan, saya mendayung sebelah depan, tukang sampannya dayung sebelah belakang. Kok pandai dayung? Anak bajak laut, saya bilang. Saya lakukan untuk pergi haji. Sampai di Mekah, di Jeddah ditolak, nggak boleh masuk. Di setiap kedutaan Indonesia ditulis besar-besar sebesar poster, seluruh jemaah haji Indonesia wajib mengambil visa dari Jakarta. Tidak diizinkan satu kedutaan di seluruh dunia memberikan visa haji untuk jemaah Indonesia. Tertanda Rodney Sinuraya, Dirjen Imigrasi Republik Indonesia, cap imigrasi, Garuda Pancasila lambangnya. Sehingga setiap negeri saya nggak dapat visa. Sampai Jeddah dilihat, paspor hijau dulu, naik haji paspor coklat. Saya paspor hijau. Lah, mana bisa kau ini? Kenapa nggak bisa? Saya bilang orang Arab, kenapa? Ada masalah apa? Ya, kamu naik haji kan? Ya, sekarang musim haji ditutup, umroh udah nggak boleh. Ya, saya memang mau naik haji. Nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Ya itu negaramu sendiri yang nulis itu. Ah, itu negaraku. Ini sekarang aku udah sampai negaramu. Hada biladukum, ini negaramu. Nggak laku lagi peraturan negaraku. Kau bertanggung jawab 100% menerima aku. Nggak bisa, saya nggak terima. Saya bilang, aku ini udah keluar. Kharajtu min biladi Andalusi, aku keluar dari Indonesia ini sudah lebih 4 bulan. Berapa negara sudah aku jalani. Susah payah aku naik haji. Anak amsi. Kadang-kadang jalan kaki, aku tahu kau. Ya begitu peraturan. Oke, mari sini paspor. Nanti hari kiamat kuadukan kau sama Tuhan. Gemetar sama jenggot-jenggotnya, gemetar. Begitu kalau orang beriman, paham? Takut sama Allah. Kalau di Indonesia kuadukan sama Tuhan, adukanlah cepat katanya. Nah, takut dia. Uang ketua partai Islam yang ngembat uang orang. Betul nggak? Lambang Ka'bah ngembat uang suap, betul nggak? Aku habis pemilu mau kuusulkan ke pemerintah Republik Indonesia, apalagi kalau Prabowo menang, supaya itu partai Ka'bah dicabut lambangnya, jangan lagi gambar Ka'bah. Malu kita. Dia berbuat salah, kita yang malu, betul? Dia dukung si Harsitorus di Sumut, dipasang gambar Ka'bah di warung-warung tua, betul? Sekarang pun masih ada itu, karena mendukung pasangan capres nomor 1 di warung-warung tua ada gambar Ka'bah, betul? Tukar saja. Terserah mau tukar bintang kayak kemarin pernah tukar bintang. Kalau ditanya tukar apa yang pantas? Bunglon.
Yang radikal itu begitu, betul nggak? Bikin malu agama, bikin malu negara, betul? Orang ceramah kayak saya, kayak Ustaz Abdul Somad, nggak usah dibilang radikal, nggak ada salah, nyolong nggak pernah, betul? Pakai fasilitas negara nggak pernah. Akhirnya saya dikasih cap 1 tahun boleh tinggal di Mekah. Marhaba. 1 tahun, Masya Allah. Begitu masuk Mekah saya jumpa orang Malaysia. Dia tanya, "Encik di mana?" Cocok lah ini saya pikirnya. Kalau bayar hotel nggak ada duit. Setahun. Saya bilang saya ini daripada negeri Medan lah. Medan mana? Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Iya. Apa pasal boleh cakap Malaysia? Saya ini orang Melayu juga lah. Melayu, nama saya Tengku Zulkarnain. Tengku, iya Tengku asli. Dibawa sama dia ke hotelnya, dikasih hotelnya gratis. Dia 1 bulan pulang ke Malaysia, hotelnya udah dibayar setahun. Saya sendirian tinggal di hotelnya itu setahun. Ngaji di Masjidil Haram dengan Mufti Mekah, Syekh Al-Khaidar, dan kemudian pulang ke Indonesia setelah saya dakwah di sana dan berhaji di sana, ngaji di sana, Masya Allah. Ternyata kalau kita bela agama, Allah mudahkan seluruh urusan. Intan surullah yansurkum. Kau bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Saya bawa uang $3.500, dolar waktu itu masih 1000-an. Setiap saya makan nggak pernah bayar. Kalau di masjid udahlah, dari masjid ke masjid, libur, gratis, makan, tidur, semua diurus. Di tengah jalan kadang-kadang saya kepingin makan enak, masuk restoran, makan kenyang-kenyang, mau bayar ditanya sama yang punya restoran. Malaysia, nehi. Indonesia, nehi. Malaysia, nehi. Indonesia. Dia tanya mau kemana? Oh, saya mau ke Mekah. Gratis. Makan minum gratis. Sampai Mekah $3.500 tidak berkurang. Ajaibnya perjalanan dakwah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang paling berharga di atas dunia? Belum selesai saya tadi. Saya lihat di perjalanan haji, umroh, 60-70% orang Indonesia itu anak muda. Bandingkan dengan Maroko, Turki, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, mereka itu 70% orang-orang tua. Tapi kalau dari Indonesia 60-70% justru anak-anak muda. Bahkan saya kalau masuk ke masjid, sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, asar di masjid-masjid di seluruh Indonesia, pengisi masjid hari ini 60-70% adalah anak-anak muda, 40 tahun ke bawah. Sebaliknya saya baru mendengar, belum tes, belum cek kebenarannya. Kalau pergi ke diskotik, 70% isinya orang-orang tua. Belum saya cek, belum. Tapi saya percaya karena sana bayar, anak muda mau bayar mana ada duit. Kenapa banyak anak muda ke masjid? Gratis. Kalau anak-anak muda sudah mulai terlibat dalam urusan agama, sudah mulai senang membela agama, senang beribadah, senang taklim, bangga dengan Islam, itu berarti tidak lama lagi negara kesatuan Republik Indonesia akan berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yakin. Zaman saya remaja masuk masjid itu malu anak muda tahu. Pakai peci dikantongin. Udah sampai masjid baru pecinya dipakai sholat. Habis sholat kantongin lagi. Saya nanya kan saya, kenapa dikantongin? Malu dilihat orang. Kau gimana kau? Loh, sholat aja malu. Zaman saya remaja, sholat ke masjid malu. Sholat Jumat ke masjid, peci dikantongi. Sekarang anak-anak muda, SMP, SMA berani ke masjid pakai jubah, pakai serban. Perubahan yang luar biasa yang ditakiti oleh PKI dan musuh-musuh Islam. Membuat mereka nggak bisa tidur siang malam. Ada apa dengan Indonesia ini?
kok berubah begini hebat. Mereka ketakutan, mereka memfitnah Islam radikal, Islam Arab, kurang ajar, mengadu domba Islam dengan Arab. Nabi itu Islam, tapi bukan Arab, begitu. Berani orang besar Indonesia ngomong, jadilah Islam, jangan jadi Arab. Ada apa urusannya Islam dengan Arab? Kok benci kali kau sama Arab? Arab nggak pernah menjajah Indonesia, betul? Arab tidak pernah merampok harta negara Indonesia, betul? Arab nggak pernah korupsi, nyogok pejabat, kabur bawa duit negara. Uang BLBI rata-rata yang bawa lari ke luar negeri orang Cina, betul? Kok yang dibenci Arab? Ada apa ini? Sebetulnya mereka bukan benci dengan Arab, mereka benci dengan Islam. Mau bilang benci sama Islam nggak berani, diputer balik. Seolah-olah benci dengan Arab tapi cinta dengan Islam. Padahal Arab dengan Islam tidak bisa dipisahkan, betul? Nabi orang Arab, betul? Quran bahasa Arab, betul? Sholat bahasa Arab. Coba tukar besok, Allah Tuhan nan kadang. Kalau nggak batal sholatmu. Atau tukar bahasa Jawa, Gusti Allah sing gede tenan. Mana bisa dipisah Arab dengan Islam? Galang kel dibatasi galang, gedang dibatasi gedang. Nggak boleh, nggak bisa, mesti bahasa Arab, betul? Dan hebatnya Nabi turun ke dunia nggak bawa adat Arab. Nabi turun ke dunia itu bawa agama, betul? Nabi itu turun bawa agama, bukan bawa adat. Mana ada yang dibawa Nabi kebudayaan? Nggak ada, Nabi nggak bawa budaya. Apa yang dibawa Nabi? Agama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutuskan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, membawa petunjuk dari Allah. Jadi bukan bawa budaya Nabi. Nabi datang bawa hidayah, bawa petunjuk. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara pakai baju, bagaimana cara nikah, bagaimana cara makan, bagaimana cara mati, bagaimana cara mengubur orang mati. Betul? Mana ada Nabi ngajarkan bikin puisi? Sari konde ibu Indonesia lebih indah daripada cadarmu. Ada? Coba sebutkan satu puisi karangan Rasul, ada? Nggak ada. Lagu karangan Rasul, karangan lagu, ini lagu karangan Rasulullah, ada? Biring-biring nande biringku, ada? Jangan kurang ajar sama Nabi. Nabi diutus Allah tidak membawa budaya. Nabi diutus Allah ke dunia bil huda, membawa hidayah, membawa petunjuk. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara cebok, bagaimana cara kawin, bagaimana cara mandi. Bukan saenak udelmu sendiri, betul? Bagaimana cara jual beli, bagaimana pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang, bagaimana motong rambut, bagaimana motong kuku, bagaimana motong kumis, bagaimana piara jenggot, bagaimana mencabut bulu ketiak. Yang dibawa Nabi itu hidayah, petunjuk, betul? Wadinil haq, dan Nabi bawa agama. Kapan Nabi bawa budaya? Ini bukan hanya tokoh-tokoh sekuler yang nggak ngerti agama itu, kiai-kiai mulai ikut. Kita itu jadi orang itu jangan jadi budaya Arab. Saya itu di Mekah ngaji, saudaramu juga ngaji di Mekah, di Medina. Pulang-pulang kami bawa agama, nggak bawa budaya. Jangan seperti anak-anak muda baru ngaji 2 minggu udah bawa budaya. Sebut yang mana budaya itu? Jenggot budaya. Jenggot ini agama, betul?
Jenggot kok budaya? Apa budaya? Serban. Serban nggak budaya. Serban agama. Jubah. Jubah budaya. PKI Pak Eki bilang itu daster. Sekarang Ustadz abal-abal banyak modal serban, jenggot, daster. Motomu picek. Iki daster goblok we. Hanya PKI aja yang berani mengatakan pakaian Nabi Muhammad itu daster. Betul? Betul? Hanya PKI. Ini dipakai oleh pendeta-pendeta Katolik juga. Betul? Apa pendeta Katolik paus itu pakai daster? Berani menghina jubah dibilang daster, itu jelas PKI. Setuju? Setuju. Kalau Katolik mana berani dia bilang jubah itu daster, orang pakaian Tuhannya Yesus kok. Betul? Nabi Kristen Protestan pun gak berani bilang jubah itu daster, orang pakaian Tuhan Yesus begini kok. Terus kok ada di medsos di mana Ustadz abal-abal pakai daster, pasti PKI. Betul? Kapan pula ini budaya? Ini syariat, agama ada ditulis di Quran. Jubah bukan pakaian Arab. Ketika Nabi Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri, jadi menteri lah, menteri keuangan lah, menteri pangan. Nabi Yusuf pakai jubah. Jubahnya diberikan kepada saudara-saudaranya, saudaranya nggak tanda itu Nabi Yusuf. Kasih sama bapak, jubah saya. Begitu jubah sampai ke Palestina dari Mesir, Nabi Yakub, bapak Nabi Yusuf sudah buta. Dia cium. Aku mencium bau Yusuf. Itu mukjizatnya Nabi Yakub. Aku mencium bau Yusuf. Nggak ada Nabi Yusuf, sudah mati makan serigala, kata saudara-saudaranya. Ini Raja Mesir, Menteri Mesir titip jubah untuk bapak. Diambil sama Nabi Yakub jubahnya, diletakkan ke wajahnya. Nangis Nabi Yakub terseduh-seduh. Tahu Nabi Yakub nih jubah Nabi Yusuf. Begitu dibukakan kembali, matanya sudah sembuh dari penyakit buta. Mujizat Nabi ya enggak? Jubah diginiin sembuh. Kalau jubah saya kalian giniin tambah buta lah kalian. Sewaktu Nabi Yusuf dibuang saudara-saudaranya ke dalam sumur, diambil sama musafir kabilah dagang. Mau ini anak kecil tapi cantik, bersih, bagus, ganteng, ambil aja, dijual sampai Mesir, dijual. Lagi di pasar dilelang-lelang begitu mau dijual, Kitfir Raja Mesir lewat. Tuh anak cantik banget tuh, dijual dari budak, saya beli aja, dibeli. Dibilangnya sama istrinya, kita beli aja ini anak, mudah-mudahan nanti kita pelihara, ada untung lah kita pelihara anak ganteng cantik begini. Kalau perlu nanti kita angkat jadi anak supaya keluarga kita bahagia. Kitfir nggak punya anak, istrinya namanya Zulaikha. Ada yang bilang Jaleha, manalah, terserah kalian lah itu. Dibawa pulang, anak ini cantik ganteng dipelihara, dibebaskan dari budak, diangkat jadi anak. Nabi Yusuf ganteng, seganteng-ganteng manusia sedunia. Ada 3 manusia paling ganteng sedunia laki-laki. Yang paling ganteng siapa? Siapa? Nabi Adam. Bukan Nabi Yusuf, Nabi Adam. Karena Yusuf nisfu min Adam. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf itu separuh gantengnya Nabi Adam. Bayangkan berapa gantengnya Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan di sorga. Khuliqa, diciptakan. Tidak wulida, tidak dilahirkan. Jadi Nabi Adam tidak punya hari lahir. Beliau diciptakan. Tidak punya lubang pusar. Perut Nabi Adam mulus. Buat apa lubang pusar, orang dia diciptakan kok. Kalau kita ada karena kita dilahirkan, betul.
Nabi Adam mulus, Siti Hawa mulus perutnya. Gantengnya Nabi Adam, ya Allah, dadanya 60 hasta. Berarti hitung-hitung tinggi normalnya Nabi Adam tuh 80 meter. Telapak kakinya kira-kira 2 meter. Mungkin yang ditapak Tuhan tuh telapak kaki Nabi Adam. Ya, saya udah kesana, kata orang tuh telapak kaki Tuhan tapa, pertapa yang membunuh naga. Itu cerita dongeng. Saya tanya, Tuhan tapa berapa besarnya? Itu kuburannya. Kata berapa meter? Kira-kira 15 meter. Kalau orang tingginya 15 meter, kakinya 2 meter, kegedean kaki. Galengkel. Jadi bagaimana? Kalau badannya 80 meter, kakinya 2 meter, masuk akal, betul? Kemungkinan Nabi Adam turunnya di tapak Tuhan. Kemungkinan. Karena dalam kisah Nabi Adam itu unzila bil Hindi, diturunkan di India. Dalam hadis kitab Tafsir Durrul Mansur, Nabi Adam itu turun di India. Tapi India itu kan dari Afghanistan sampai Filipina dulu dibilang India. Indonesia ini India juga, Hindia Belanda, betul? India kita, India Belanda. Laut kita disebut Indian Ocean, Samudra India. Sampai Filipina Samudra India. Kata Nabi Adam turunnya di Pulau Serendip, di Pulau Swarna Dwipa. Buya Hamka menulis dalam tafsir Al-Azhar, kemungkinan Nabi Adam itu turunnya di Pulau Sumatera. Sebab Pulau Sumatera itu disebut Swarna Dwipa, Pulau Emas. Jawa disebut Pulau Padi, Jawa Dwipa. Orang menyesatkan pencari-pencari emas dengan mengatakan Serendip itu, Swarna Dwipa itu adalah Sri Lanka. Dicari Sri Lanka sampai sekarang sepotong emas gak ada. Sri Lanka itu hanya ada batu safir, safir biru dan safir kuning. Tidak ada di sana emas. Emas yang ada di Sumatera. Fir'aun mengambil emas dari Sumatera. Pelabuhannya Barus. Fir'aun itu 2 diambilnya dari Sumatera. Kapur Barus dengan emas. Maka disebut ini pulau emas. Dan satu-satunya bahasa Melayu kemungkinan besar menurut saya linguistik. Saya dosen linguistik. Kemungkinan satu-satunya bahasa Melayu yang ada di Quran adalah kata kafur. Dalam surah Ad-Dahri, kafur, kapur. Nggak ada bahasa Arab kafur. Itu bahasa Melayu. Kemungkinan belum kita teliti dengan seksama. Tapi saya berhipotesa kafur bahasa Melayu. Kapur Barus. Untuk memumi Fir'aun 7.000 tahun yang lalu, salah satu bahan bakunya adalah kapur Barus. Pulau emas. Orang Arab sudah biasa di sini 7.000 5.000 tahun yang lalu. Ketika mereka jalan bawa kuda ke Fansur Barus, mereka jalan ke pedalaman orang-orang Arab. Tiba-tiba setelah berapa hari ketemu sebuah danau yang airnya biru di atas gunung. Di tengah-tengah danau ada pulau yang daunnya hijau sampai menyentuh air. Saking cantiknya seperti surga. Orang-orang Arab bilang Tuba. Tuba. Indah sekali, tidak terlukiskan. Hebatnya Tuba. Mereka pun berkemah situ berapa hari, kemudian pergi. Orang-orang asli itu tanya, ahadu nimmah. Apa katanya? Dak kuboto, toba nimmah, tobalah katanya. Toba katanya, jadilah danau Toba. Toba itu bahasa Arab, Tuba, nggak ada bahasa Batak Toba. Apa bahasa Batak Toba? Nggak ada Toba bahasa Batak. Orang Batak menyebutnya tapian nauli. Apa? Tapian nauli, pinggiran air yang indah luar biasa. Tepian nauli, lama-lama jadi tapanuli. Bahasa Arabnya apa? Tuba. Ini pulau tua. Mungkin Nabi Adam di sini, mungkin jalan kaki. Dulu Malaysia sama sini satu. Jawa, Kalimantan, Sumatera, Malaysia belum ada Selat Malaka. Selat Malaka terjadi setelah banjir Nabi Nuh alaihis salam. Walau alam bisa jadi. Jadi kita ini manusia penting. Nabi Adam turun di sini tahu. Nggak percaya nggak apa-apa. Nggak gara-gara itu murtad dari Islam.
Namanya kisah ya enggak? Nabi Yusuf tuh ganteng, separuh Nabi Adam. Jadi kalau separuh dunia ini laki-laki jadikan satu, untuk Nabi Adam sendiri gantengnya. Seperempat ganteng manusia sedunia jadikan satu untuk Nabi Yusuf. Udah tinggal seperempat. Kata sahabat dalam kitab Qisasul Anbiya Imam Ibnu Katsir, ya Rasul, Nabi Adam paling ganteng. Separuhnya Nabi Adam, Nabi Yusuf. Kami ini udah keliling dari Yaman sampai Syam, pernah ke Ethiopia, pernah ke Palestina. Kami nggak pernah lihat orang seganteng Rasul. Kalau dibanding Nabi Yusuf, kira-kira Rasulullah gantengnya kayak mana? Kata Nabi Muhammad, saya dengan Yusuf alaihissalam seperti rembulan dan matahari. Berarti seperempat ganteng laki-laki untuk Nabi Yusuf, seperempat untuk Nabi Muhammad, separuh habis. Kita tinggal sisa-sisanya aja. Makanya nggak ada yang beres, merongos ini. Makanya kalau saya melihat laki-laki sok ganteng, alah, sisa-sisa. Sebegitu hebat. Satu hari Siti Zoleha jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Kepingin berzina dengan Nabi Yusuf. Hamad. Muncul keinginan zina. Nafsul amarah bisu dalam surah Yusuf. Nafsu amarah yang membuat untuk berbuat jahat. Mendorong berbuat jahat. Dibawa Nabi Yusuf ke kamar. Dikunci pintu-pintu, jendela-jendela. Digoda oleh Siti Zoleha Nabi Yusuf ini. Nafsu Nabi Yusuf mau. Mana ada laki-laki nggak mau sama perempuan. Nafsu mau. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ini Quran surah Al-Imran. Allah perhiasi laki-laki itu, syahwatnya muncul kalau jumpa perempuan. Normal. Laki-laki jumpa perempuan mau megang, normal. Wong Nabi Adam aja begitu kok. Nabi Adam 100 tahun tinggal di sorga. Kawannya malaikat-malaikat, buruk, binatang-binatang. Nggak pernah punya istri. Sedih Nabi Adam kepingin punya istri. Satu hari Nabi Adam duduk di bawah pohon sorga. Dalam tafsir Durul Mansur diceritakan hadis ini. Dilihat Nabi Adam ada sepasang burung sedang bercumbu di atas pohon sorga. Bergetar dada Nabi Adam. Nabi Adam berkata dalam hatinya, ya Allah, andai kata aku punya istri seperti burung itu, alangkah bahagianya hidupku. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Allah tahu apa yang kau ucap, Allah tahu apa yang kau sembunyikan di hatimu. Allah tuh maha mendengar. Jeritan batin didengar Allah. Itu yang nggak bisa diimbangi Allah itu. Laisa kamitslihi syai'un. Kita bisa mendengar yang bersuara, betul? Allah bisa mendengar jeritan batinmu. Jeritan batin bersuara nggak? Enggak. Tapi Allah dengar. Allah maha melihat goresan hatimu. Jadi gak usah bohong sama Allah. Tidak usah menipu Allah. Suara hatimu gak bunyi, malaikat gak ada yang tahu suara hati. Allah tahu. Goresan hatimu malaikat gak tahu, apalagi manusia. Allah tahu. Mau nipu apa kita, mau bohong apa sama Allah? Kalau rakyat dibohongi bisa. Debat pakai teks. Bisa. Itu pun nggak beres pakai teks. 2 menit udah habis bahannya. Bahasa Inggris pakai teks. It is time to Kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah bahasa Inggris, betul? Bikin malu bangsa Indonesia aja. Kalau saya bahasa Inggris mahir saya. I just want to tell you that English is the most important language in the world. And if you want to study hard about English, then you will be able to speak it very well. Kalau saya ngomong Inggris kayak bonanza itulah. Dan pikir pakai jubah serban bego. Nggak kaleng-kaleng nih. Ini perlu biar intel-intel yang duduk situ tahu kan.
Kadang-kadang geram juga awak. Nggak pernah nyolong, nggak pernah berontak, nggak pernah orang dengar ceramah saya besok bakar gereja. Betul? Oh, dibilang radikal saya. Saya salahnya satu aja, nggak mau menjilat. Betul? Saya bukan radikal, bukan penjilat. Kalau besok saya jilat, udah beres. Lebih baik mati daripada jadi penjilat. Paham? Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Kita orang Sumatera punya harga diri, betul? Ini orang Medan nih, tahu? Orang Medan nih datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Orang Medan kalau datang hidungnya nampak assalamualaikum, pulang dia assalamualaikum, dia balik kanan, nampak punggung. Lain kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung. Karena dia kalau pulang mundur, assalamualaikum. Betul? Orang Jawa pun kalau udah sampai Medan berubah jadi orang Medan, betul nggak? Kue kok kurang ajar, tak jejak muncungmu gue. Mana ada orang Jawa kayak gitu ngomong? Itu Jawa Medan itu, betul nggak? Aku bangga kali aku sama orang Medan. Makanya mau pulang aku kemari. Saya mau pulang sini bikin pesantren sini aja. Udah capek di Jawa 21 tahun. Begini baiknya kita dibilang radikal. Kita lanjut. Begitu dikunci kamar diajak zina. Sama dengan Siti Hawa dengan Nabi Adam. Begitu Nabi Adam tidur diciptakan istrinya. Wa khalaqa minha zawjaha, jadi istrinya cantik jelita. Sepertiga kecantikan perempuan sedunia untuk Siti Hawa sendiri. Begitu Nabi Adam bangun tidur lihat perempuan cantik, langsung berdiri dan mau memegangnya. Itu kodratnya laki-laki. Pantang lihat perempuan cantik langsung. Itu kodrat laki-laki. Pak Kiai begitu. Kok Pak Kiai? Nabi Adam begitu. Kiai. Tapi imannya melarang, nafsu mau, iman melarang. Allah bilang, Adam lah, hadza haram. Jangan, Nabi Adam ini masih haram. Baru Nabi Adam menjerit langsung, halalkanlah untukku ya Allah. Maka Allah kawinkan Nabi Adam di surga. Allah langsung menjadi walinya, malaikat menjadi saksi-saksinya. Begitu kawin Nabi Adam dengan Siti Hawa di surga, barulah Nabi Adam merasakan nikmatnya surga. Kemana-mana berdua sama istrinya, nggak pernah lepas, kayak ikan laga itu, ikan laga. Begitu juga Nabi Yusuf, wahamma biha. Nabi Yusuf sudah kepingin dengan perempuan itu, wahammat bihi. Nah, perempuan itu pun sudah gemeter saking kepinginnya sama Nabi Yusuf. Tapi Allah berikan burhan. Di dalam hati Nabi Yusuf diberi burhan. Burhan ini bukan burung hantu. Burhan, cahaya yang bisa membedakan yang benar, yang salah, yang hak, yang batil. Itu Allah yang meletakkannya. Hati Nabi Yusuf mengatakan, tidak pantas, saya berzina, nggak pantas. Apalagi yang saya zinahi istri majikan saya, orang yang telah membeli saya dari pasar, budak, saya dijadikan budak di rumahnya, dimerdekakan, diangkat jadi anak, dipelihara dari kecil, dikasih makan, dikasih baju, dikasih tempat tinggal yang baik, diservis begitu baik. Masa saya mengkhianati majikan saya dengan menzinahi istrinya? Nggak mau Nabi Yusuf. Imannya menolak, akalnya menolak. Kalau orang sekarang mana peduli bini kawan dimbat. Kowe arep ngendiren, arep nang Jawa, bilang dino 3 minggu titip yo. Jaga bojomu beres. Bojomu tak bak, pokoknya tak jaga, tak jaga, aman, dikeloni. Berzina dosa besar, tapi berzina dengan istri tetangga jauh lebih besar. Menolak Nabi Yusuf, nggak mau.
Perempuan ini menarik jubahnya. Jubah Nabi Yusuf qudda min dubur, robek sebelah belakang. Nabi Yusuf lari ke pintu, dikejar. Oh, kalau perempuan udah mau, Pak, jubah bisa robek. Nabi Yusuf lari ke pintu, dikejar. Begitu Nabi Yusuf buka pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya, Nabi Yusuf dan perempuan itu, mendapati sang suami wanita itu sayyid. Jadi sayyidina ada di Quran 3 kali. Salah satunya istri Zulaikha itu Kitfir disebut sayyidaha ladal bab. Sayyid sang wanita itu ada depan pintu. Oh, kamu ketahuan, ngapain aja di dalam kamar? Ketahuan. Kata Nabi Yusuf, saya nggak salah, yang salah istrimu. Istrinya bela diri. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, apakah hukuman yang pantas dijatuhkan kepada laki-laki yang telah menggoda istri majikannya? Apakah diazab atau dipenjara yang pantas untuk laki-laki pengkhianat ini? Memang perempuan di lidahnya jahat lah. Kalian jangan main-main sama perempuan. Kalian SMS, udah mau dia handphone tidak aktif. Kalau perempuan udah mau dicekek, ya batang leher kalian. Jangan main-main kalian. Untunglah ada satu hakim keluarga si perempuan itu, syahid min ahliha, satu orang penyaksi lah untuk memutuskan pertengkaran ini. Siapa yang salah, Nabi Yusuf atau Zulaikha? Saudara si Zulaikha, saudara Zulaikha. Kalau menurut kita kira-kira saudara perempuan itu bela saudaranya atau bela Nabi Yusuf? Kalau kita bela saudara kita atau bela orang? Saudara. Kalau laki-laki ini tidak, ditulis di Quran. Laki-laki itu bilang, in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat. Kalau jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, istrimu yang betul. Wa huwa minal khati'in, laki Nabi Yusuf yang salah. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubahnya robek sebelah belakang, fasadaqah, Nabi Yusuf yang betul, istrimu yang berdusta. Dilihat oleh Kitfir, majikan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf robek jubahnya sebelah belakang. Hebat kau nak, hebat kau. Terkejut lakinya. Yang saya mau ambil kisah ini adalah Nabi Yusuf pakai jubah. In kana qamisuhu qudda min qubul atau qudda min dubur. Kalau gamis jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, maka Nabi Yusuf yang betul, istrimu yang salah. Nabi Yusuf orang Arab atau bukan? Bukan. Nabi Yusuf orang Israel, anak Nabi Yakub. Pakai jubah, pakai jas? Jubah. Kalau begitu jubah baju Arab atau baju Nabi? Baju Nabi. Makanya aku jijik kali aku dengar. Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Saya sekolah di Mekah, di Arab, pulang bawa ilmu, nggak bawa budaya. Maksudmu jubah? Jubah bukan pakaian Arab, jubah pakaian Bani Israel, betul? Memang Nabi memilih jubah karena Nabi pilih. Zaman Nabi itu sudah banyak baju, itu mereka ngaji. Zaman Nabi di Mekah udah banyak baju, sebab Mekah itu sejak zaman Nabi Ibrahim orang berhaji ke situ, betul? Abu Lahab juga naik haji, Abu Jahal juga naik haji. Guru Nanak dari India, sebelum Nabi Muhammad lahir, dia naik haji ke Mekah 4 kali. Guru Nanak itu nabinya orang Sikh, naik haji ke Mekah 4 kali. Orang Madinah naik haji, Nabi mendakwah orang Madinah supaya masuk Islam. Belum Islam naik haji, betul? Orang Yaman naik haji, orang Syam naik haji, orang Ethiopia naik haji, orang India naik haji. Tentulah mereka datang ke Mekah pakai baju negerinya sendiri. Masa Guru Nanak datang ke Mekah pakai belangkon? Pastilah pakai baju
India, orang Yaman pakai baju Yaman, orang Mesir pakai baju Mesir, orang Ethiopia Bilal bin Rabah, Zaid bin Harisah, orang Negro datang ke Mekah pakai baju apa? Dia pakai baju Ethiopia, betul. Orang Yaman pakai baju Yaman, orang Parsi, Salman Al Farsi. Kalaupun datang orang Parsi ke Mekah, pastilah pakai baju Parsi. Suhail Ar-Rumi, orang Romawi datang ke Mekah, pasti pakai baju Romawi. Dari banyak baju yang datang ke Mekah, Rasulullah mengambil jubah. Karena ahabbu siyab ala Rasulillahi SAW al-qamis, baju yang paling dicintai Nabi dari banyak model baju zaman itu, gamis yang diambil Nabi untuk dipakai baju oleh Nabi. Umar bin Khattab tidak pakai jubah. Umar bin Khattab pakai rida. Umar bin Khattab tuh pakai sarung, pakai baju, pakai toyalas, pakai peci, kayak ulama-ulama NU itu. Nabi yang memakai jubah. Hadis Tirmidzi hasan sahih. Kadang-kadang ngaji sampai begitu aja menyesatkan umat. Dibilang jubah baju Arab. Saya ini, ibu saya anak Cina, kakek nenek saya Cina asli, paman saya Cina semua, nggak ada yang Islam kecuali ibu saya. Apakah kalian lihat mataku sipit? Saya nggak benci sama Cina, saya benci Cina penipu, Cina maksiat, Cina mafia yang saya benci. Betul. Kalau Cina baik kayak Kui Kiangi, kita pun seneng, iya kan? Kalau Cina ngerampok harta BLBI 600 triliun dibawa lari ke luar negeri, kita seneng apa benci? Ya benci sama. Ketika saya pulang ke Cina, dakwah ke Cina, keliling seluruh Cina, dari Guangzhou ke Shenzhen, Taiping, Shenzhen, Hong Kong balik ke Hong Kong, balik ke Shenzhen, Taiping, Guangdong, balik ke Guangzhou, terus naik kereta api saya 18 jam sampai ke Beijing. Beijing itu Beijing, tulisannya Beijing, bacanya Peking. Orang dulu bacanya Peking. Zaman saya kecil-kecil Beijing, tulisannya Beijing. Saya sampai keliling sampai ke Xinjiang, ke Xi'an segala macam. Ternyata foto kakek-kakek saya pakai jubah semua. Foto kakek-kakek saya pakai jubah. Berarti jubah bukan baju Arab, bego. Kalian pernah nonton film pendekar tendangan tanpa bayangan, Hung Fei Hung? Ceng 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 ceng. Ha. Ceng 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 ceng. Pakai jubah juga kan, betul? Kalau begitu jubah bukan baju Arab, baju Cina juga, baju Israel juga, betul? Tapi karena dipilih Nabi menurut hadis Tirmidzi, ditulis di Quran, maka jubah menjadi baju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham? Jadi Nabi itu huwallazi arsala rasulahu bil huda. Nabi diutus tuh bawa petunjuk, bukan bawa budaya. Baju Nabi dibawa Nabi menjadi sunnah, serban Nabi jadi sunnah. Guru Nana pakai serban, tapi nggak ada buntutnya. Dalam hadis Tirmidzi Nabi pakai jubah ada buntutnya. Buntutnya kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Paling pendek buntutnya segenggam, paling panjang sehasta. Nggak ada orang bikin serban ini, serban dibikin panjangnya, kakinya ini apa buntutnya sampai 5 meter. Sunnahnya sehasta. Ada hadisnya. Kalau ada hadisnya berarti sunnah bukan budaya. Setuju? Nabi juga pakai jubah, tapi jubahnya nggak nutup mata kaki, tidak isbal. Maka disebutlah Nabi karena tidak isbal, maka pakai jubah Nabi itu harus kalau ikut sunnah tidak menutup mata kaki. Jadi sunnah. Gitu aja kok nggak ngerti sih. Percuma gelar profesor, doktor, kiai, haji ya nggak tahu dia jubah itu baju Cina juga. Wadinil haq, Nabi itu selain bawa petunjuk, cara makan, cara minum, cara tidur, cara semua, apalagi cara sholat, apalagi cara puasa, cara haji, Nabi juga membawa agama yang paling betul, yaitu agama
wa dinil haq, agama yang paling betul yaitu Islam. Untuk apa Nabi bawa agama paling betul? Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Agar Nabi itu, agar Allah dan Nabi, agar dipertunjukkan kepada seluruh manusia sedunia, kepada agama-agama yang lain, bahwa agama Islamlah agama yang paling unggul. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi, atas agama lain, supaya ditunjukkan Islam agama yang paling sempurna, paling unggul. Walau karihal musyrikun, walau orang penyembah banyak Tuhan nggak suka dan benci kepadamu. Kenapa saya pakai jubah serban, jenggot, cincin, tongkat? Sunnah Nabi. Orang nggak suka, biar dia benci, kata Allah. Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara begini. Satu hari kita dakwah, pas jam makan kita makan satu nampan rame-rame. Kalau di Indonesia dibilang kayak bebek. Orang-orang jemaah tabligh makan kayak bebek, satu nampan bareng-bareng kayak bebek. Bukan kayak bebek, kayak Rasul. Sebetulnya makan setalam itu sudah menjadi agama di Indonesia, sudah jadi budaya. Seluruh bangsa suku yang ada di Indonesia makan setalam itu biasa. Orang Minang disebutnya makan sadulang. Apa? Itu satu tampah. Orang Jawa bilangnya mangan ingkung, itu makan satu tampah. Orang Jawa dibilangnya, orang Karu dibilangnya capah. Tentu capah. Tentu. Cara Karu, ada cara Islam. Tentu. Ada sunnah Rasulullah SAW. Capah nina. Nggak tentu. Orang Minang bilang apa? Makan sedulang. Biasa begitu. Satu hari kita sedang makan di luar negeri. Ada orang Eropa, orang kulit putih, ada orang kulit hitam negro, ada orang Indonesia, ada orang Korea, ada orang Malaysia, makan satu talam gitu 7 orang. Lewat orang negro, orang tua sama anaknya. Lewat, lihat kita makan, berhenti, teplongo. Bercucuran air matanya, nangis, nangis. Loh, iki wong ngapain kok udah nangis kok? Wong delok wong mangane nangis apa kelih iki? Ora pernah mangan 3 dino wis arek mati. Nah, kenapa nangis? Mari sini makan. Dia bilang, "Can I join you?" Boleh aku ikut gabung makan? Boleh, boleh, boleh. Wash your hand, diambilkan ceret, suruh cuci tangan, suruh makan. Apa ini nangis aja? Selesai itu dia bilang apa? In 1960s, dalam tahun 60-an aja, tidak boleh orang-orang negro seperti kami masuk ke restoran-restoran yang ada orang kulit putih. Di situ ditulis negro, no entrance. Orang negro nggak boleh masuk. Tahun 60-an sampai 70-an awal, orang-orang negro tuh nggak boleh campur satu restoran dengan orang kulit putih. Kalian ini makan negro, kulit putih, Indonesia, Malaysia semua satu. Apakah ini baru kalian buat model baru? Oh enggak, ini cara Rasul 1400 tahun yang lalu udah begini. Dia bilang, kalau begitu aku masuk Islam. Lu masuk Islam cuman gara-gara lihat orang makan kayak bebek? Allah udah bilang liyudhhirahu 'alad dini kulli. Apa yang dibawa Nabi, apa yang diajarkan Nabi itu tunjukkan sama agama lain, unggul agama Islam itu, tahu? Bukan karena sholat kita, karena puasa, sedekah. Makan orang bisa masuk Islam. Satu hari kami sedang dakwah di Malaysia, di masjid besar Kuala Lumpur. Kita taklim di situ. Pimpinan rombongannya Abu Zar namanya, orang Malaysia yang pindah ke Thailand. Sedang kita buat taklim, baca taklim, masuklah satpamnya orang India, orang Keling, nggak Islam, Hindu. Jengkel sekali dia. Dia datang tentengan. Apa pasal duduk macam ni? Kita buat taklim lah. Ini taklim ni ajaran Nabi. Nabi apa Nabi? Nabi Muhammad SAW. Apa hebat ajaran Nabi? Ada hebat apa yang hebat? Coba tunjuk, bagi satu, tunjuk. Tunjuk satu, bagi. Saya udah jengkel kali tu. Mau kutabokkan aja mulutnya itu. Tapi Abu Zar tu sabar. Dia bilang, sabar. Terus dia bilang,
Ini sunnah Nabi. Waktu itu saya sedang baca taklim, itu Abu Dzar duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Ini sunnah Nabi. Ketawa orang keliling itu. Apa? Macam itu tak ada payah, tak ada susah. Coba. Duduklah keliling itu. Dicobanya duduk tahiyat akhir. Bengkok sana, bengkok sini. Sampai nyengir-nyengir nggak bisa. Bukan gampang duduk tahiyat akhir itu, rupanya orang Islam yang gampang duduk tahiyat akhir. Dia bengkok sana, bengkok sini sampai nyengir-nyengir. Dia bilang, "Yuh, nggak bisa saya, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh." Itulah saya bilang, satu sunnah Nabi kau tak boleh buat. Ini yang paling mudah nih, duduk macam ni aja kau tak. Anak-anak kami kecil-kecil pun dapat duduk macam ni. Keluar dia nggak lama dia bilang, "Saya nak masuk Islam lah." Masuk Islam gara-gara duduk tahiyat akhir aja. Jangan main-main. Saya sudah mengislamkan hampir 200 orang seluruh dunia. Yang lolos mengucap syahadat paling 4 orang atau 3 orang. Yang lain nggak lolos. Asyhadu an la ilaha illallah, diam. Saya pernah mengislamkan profesor doktor linguistik dari Kanada. Saya SMA kelas 3. Berdebat di kapal Kambuna. 2 jam debat, besok tambah lagi masuk Islam. Waktu saya debat yang kedua, pertama berdiri di pinggir laut, di atas lantai 7, saya lantai 5, saya pulang dari musola, habis sholat saya di lantai 4, kelas 4, dia kelas 1, dia mau naik, saya mau turun, ketemu di jalan mau tabrakan, saya bilang, "You just have to walk on the right, This is Indonesia, we walk on the right, kita jalan sebelah kanan, you don't have to walk on the right, on the left, kalau kau jalan sebelah kiri nanti kita tubruan." Kau dari mana? Dari masjid, kau bilang. Ngapain? Sholat, menyembah Allah. Do you believe in God? Kau percaya Tuhan? Yes, I do. I am Muslim and I do believe in God. Saya Islam dan saya sangat percaya Tuhan. Dia bilang apa? I am Christian but I don't believe in God. Aku Kristen tapi nggak percaya Tuhan. Loh, kalau gitu untuk apa kau Kristen? Untuk kumpul-kumpul setahun sekali. Kumpul-kumpul keluarga aja. Nggak ada, saya nggak percaya sama Tuhan. Ateis. Debat. 2 jam dia menunjukkan Tuhan nggak ada. Saya menunjukkan Tuhan ada. Masih SMA saya. Nggak putus tapi dia kalah terus, setiap hujah kalah. Dia bilang besok sambung, boleh, besok sambung. Di mana? Restoran kelas 1, saya yang bayar. Jam 9 pagi saya datang, debat lagi sejam. Akhirnya dia bilang saya mau masuk Islam. Mau saya Islamkan. Di belakang saya ada Ibu Maryam Darus, rektor 1 Universitas Sumatera Utara, pembantu rektor 1. Dia bilang, nak, jangan diislamkan dulu nak, kita Islamkan nanti sore aja. Waktu kita sholat maghrib banyak orang penuh di musola, kita Islamkan. Tidak bisa Bu, kalau dia mati siang ini saya masuk neraka. Dia saya Islamkan sekarang, nanti diulangi lagi nggak apa-apa. Dia rupanya profesor linguistik, makanya saya terus tamat SMA itu, kelas 3 saya kuliah linguistik, jurusan bahasa. Gara-gara dia itu saya baru tahu, di USU baru dibuat di tahun kedua itu, waktu itu linguistik. Saya tahun ketiga, tamat tahun 86, saya langsung jadi dosen linguistik, dosen bahasa. Ternyata nggak lulus 2 syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Mangap dia. You repeat after me. Yes. Asyhadu alla ilaha illallah. Terpaksa satu-satu. Hadu. Allah ilaha illallah ilallah. Oh bukan ilallah illallah ilallah. Jangan kalian pikir agama ini gampang. Dia tunjukkan bahwa seluruh agama kita yang paling unggul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan marah kepadamu, benci kepadamu. Ternyata kita disuruh masuk Islam itu 100%. Karena memang sempurna. Saya sudah setua ini, saya cari-cari satu pekerjaan, satu hal yang tidak diatur Allah dan Rasulnya. Nggak jumpa saya, sudah setua ini. Mau sholat, ada. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Mau puasa, ikut Nabi. Mau haji, khudhu manasikakum, khudhu minni manasikakum. Kau ikut manasik hajimu, ikut cara aku, kata Nabi.
Mau wudu cara Nabi, mau makan mana bisa mau kita makan. Makan tuh maunya Allah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan yang halal, yang baik yang ada di dunia ini. Udahlah halal lagi baik yang di dunia ini. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan rakus. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah nggak suka orang yang rakus. Udah diajar Nabi lagi, makan cuci tangan, makan pakai tangan, baca bismillah sebelum makan, akhiri dengan alhamdulillah. Oh, hebat kali Islam. Habis makan cuci tangan, mau tidur wudhu dulu, baca beberapa ayat Quran, sholat 2 rakaat, tidur miring kanan, baca bismika Allahumma ahya wa amut, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk WC langkah kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Jongkok waktu buang air kecil, istibra waktu buang air kecil, kemudian cuci istinja dengan air suci lagi mensucikan, kemudian tutup aurat, jangan dilihat orang waktu keluar WC, langkahkan kaki kanan, baca doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Di WC aja dapat 8 hasanah, 80 pahala. Caranya diatur Nabi. Saya cari-cari apa satu pekerjaan yang enggak diatur Allah Rasul. Enggak ada. Mau campur sama istri udah kepepet, udah sampai ubun-ubun, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Masih baca doa, betul. Habis acara dengan istri, mandi, diajari cara mandinya. Ya Allah, nggak ada agama seperti ini. Begitu selesai dengan istri, kata Nabi, janganlah kau campuri istrimu seperti burung, datang menclok terbang lagi. Saya pernah iktikaf di masjid, habis asar saya duduk di pagar masjid itu, ada burung gereja lagi bersihin bulunya, gitu saya lihat. Ini kata Imam Ghazali, makhluk yang umurnya paling pendek itu burung gereja. Matinya cepat, lagi terbang mati, putus jantungnya. Kenapa? Karena paling rajin kawin. 1 menit bisa 14 kali. 10 menit bisa 14 kali. Jadi yang paling pendek umurnya itu burung gereja. Maka kalian kalau mau mati cepat, nah itu aja lah kerja. Pagi, siang, sore, malam, insya Allah putus jantungmu. Lagi naik sepeda putus jantung. Saya lihat burung gereja, inilah makhluk paling pendek nyawanya ini. Nggak lama datang burung lain, burung gereja, cek. Ah, ini jantannya ini. Naik. Iya, 10 menit 14 kali. Habis itu terbang. Kata Nabi, janganlah kau seperti burung mendatangi istrimu, datang cek terus terbang, jangan. Bikinlah dulu pemanasan. Pegang-pegang rambutnya, elus-elus hidungnya, cium-cium pipinya, peluk-peluk badannya, elus-elus tangannya. Begitu. Bahkan sebelumnya pagi-pagi hari, ketika kau malam mau bercampur dengan istri, dari pagi kau sudah ada pendekatan. Jumpa istri, cubit pinggulnya, istri lagi masak, cium pipinya, istri kesenggol di kamar mandi, peluk, diam, nanti ketahuan mertua. Sehingga istri udah tahu, oh mak ini nanti malam gawat ini. Udah disamponya rambutnya, udah disisirnya rambutnya, udah pakai minyak wangi dia. Kalau kita nggak ada kode, tiba-tiba aja masih bau asam. Jangan seperti burung, kata Nabi. Setelah selesai, kamu sudah bosan, kata Nabi. Tinggallah barang sejenak. Pegang-pegang hidungnya, cubit-cubit pipinya. Walaupun kamu sudah bosan. Udah bosan, kalau udah selesai kan bosan. Tapi tinggallah sejenak. Sabar. Kalau kita mana ada, selesai langsung. Istri kita lihat, persis kodok. Akhirnya dia jatuh cinta sama kawan di kantornya. Mas Joni itu lain, necis, senantiasa bergairah, energik, penuh perhatian, wangi. Di kantor, di rumah kodok juga.
Maka Nabi katakan, tinggal sejenak, hibur-hibur istrimu, walaupun hatimu sudah bosan, pegang-pegang hidungnya. Cantik dong kau nih. Alah, kata orang pesek bang, justru di peseknya inilah cantiknya kamu. Sampai segitu kecilnya diurusi Rasul. Nggak ada agama lain begitu. Jika kamu sudah selesai campur dengan istrimu dan kamu masih berhasrat untuk mengulanginya, berarti ada juga yang tambuh malam. Maka cucilah kemaluanmu, berwuduklah kamu dengan sempurna seperti wuduk sholat, baru kau ulangi lagi. Jadi bukan itu lagi diembatkan, udah selemaan begitu, cuci. Kalian nggak usah malu, ini ajaran Islam. Nggak ada agama lain seperti ini. Sampai hal sekecil itu diurus, apalagi hal yang besar. Besoknya mandi. Kata istrinya, bang, kalau udah campur rupanya kata ustazah mandi. Hah, kok baru sekarang udah 20 tahun kawin? Ya aku baru ngaji kemarin bang. Ya udahlah, ayolah mandi. Mandi, macam mana caranya? Ustazah nggak ngajari. Cuman ustazah bilang kalau habis campur mandi. Cara mandinya? Ya ustazah belum ngajari. Ya udahlah, ayo, sengaja aku mandi karena engkau mandi karena aku. Sampai sekecil itu diatur agama. Paham? Masuk WC cara agama, mau mandi cara agama, mau makan cara agama, campur sama istri cara agama, pakai baju cara agama, jubah serban itu sunnah, gosok gigi cara agama. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah au inda kulli wudu. Hadis Bukhari, kalau tidak memberatkan umatku, kusuruh, kuperintahkan umatku gosok gigi 10 kali sehari. 5 kali mau wudhu, 5 kali mau sholat. Ngilu lagi gigi itu yang hak. Okay. Tapi kalau memberatkan, sunnahlah jadinya. Kalau tidak memberatkan, kuwajibkan 10 kali gosok gigi. 5 kali mau wudhu, 5 kali mau sholat. Oh berat, kalau begitu jadi sunat, tidak wajib. Gosok gigi sunat. Meskipun gosok gigi sunat, jangan kita bilang, alah sunat aja kok. Yang sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Di mana ngajinya itu? Nggak ada ulama mengajarkan sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Yang saya ngaji, sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tidak berdosa bukan tidak apa-apa. Gosok gigi sunat, ada sunat aja, nggak usah gosok gigi. Coba nggak usah gosok gigi kau 2 tahun. Kalau nggak sekampung menghinamu, emak giginya blue band semua. Kenapa kau nggak gosok gigi kau sediaan untuk hari raya ya? Supaya istri kau mau bikin blue band tinggal kau kerik aja. Dihina orang. Ternyata meninggalkan agama yang sunat saja dihina oleh manusia. Betul? Dihina Allah, dihina Rasul. Motong hewan korban hari raya Idul Kurban itu sunat hukumnya. Setuju? Dalam mazhab Syafi'i ya sunat. Potong korban sunnah. Tapi kalau ada duitmu nggak motong korban, kau dihina Rasul. Apa kata Nabi? Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa ada duitnya hari raya korban tapi pelit nggak mau motong hewan korban, jangan dekati tempat sholat hari raya kami. Sholat hari raya aja diusir Nabi. Jangan dekati tempat sholat hari raya, pergi kau. Diusir. Artinya apa? Memang tidak wajib, tapi kalau tidak dikerjakan yang sunat itu, Rasul pun mengusirnya, menghinanya, apalagi Allah. Jangan bilang sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan dihina Allah, dihina Rasul, dan dihina manusia. Sebegitu hebat, nggak ada agama lain begitu. Nah, sekarang saya tanya, tiba-tiba ada orang bilang, untuk urusan politik jangan bawa-bawa agama. Iya, yang ngomong Islam gelar haji lagi. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Masuk WC bawa agama, betul? Mau tidur bawa agama, betul? Mau makan bawa agama, betul?
Mau campur sama istri bawa agama, pakai baju bawa agama, mau mandi bawa agama, mau masuk masjid bawa agama, keluar masjid bawa agama, mau masuk kubur bawa agama. Betul? Kok milih pemimpin jangan bawa agama? Apa-apaan ini? Mana lebih penting? Gosok gigi itu milih pemimpin. Milih pemimpin. Kenapa kok? Pemimpin itu menghabiskan duit kita 1.800 triliun per tahun. Betul? Boleh utang 5.000 triliun utangnya. 5.000 triliun utang, gila. Sudah dikucurkan dana desa 257 triliun. Saya baca di majalah Batik Air di pesawat terbang. Saya foto. Turun saya buka Google. Saya cek BPS, data Badan Pusat Statistik Nasional. Berapa angka kemiskinan desa yang sudah berhasil direhab dengan uang 257 triliun dalam 5 tahun. Saya baca 2014 kemiskinan desa 13,76%. 2018 kemiskinan turun menjadi 12,10%. Artinya 5 tahun, hampir 4 tahun, uang negara dikucurkan ke desa 257 triliun menurut Pak Jokowi dan Menteri Menteri desa tertinggal, daerah tertinggal. Ternyata hanya berhasil mendongkrak kehidupan rakyat miskin di desa 0,66% dalam 4 tahun. 1% saja nggak berhasil diangkat. Cuma 0,66%. Duit yang dikucurkan sudah 257 triliun. Berhasil nggak kira-kira? Pembangunan desa itu kalian berasa berhasil nggak? Duit yang dikucurkan 257 triliun dalam 5 tahun, kemiskinan hanya terangkat 0,66%. Berhasil nggak? Dilanjutkan nggak? Lanjut apa ganti? Pandi-pandian kalian. Lanjut apa ganti? Nggak salah kalian tuh. Lanjut apa ganti? Nanti menyesal. Nyesal. Cocok lah itu, aku pun setuju lah itu. Orang Islam ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang beriman, masuk Islam 100%, dari ujung rambut ke ujung kaki, lahir dan urusan dunia maupun urusan akhir mesti cara agama. Hidup cara agama, makan, minum, tidur, pakai baju. Yang hebatnya apa? Mau mati cara agama. Kata Nabi apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang sakaratul maut di antara kamu. Udah kejet-kejet, datang dokter ditampar, nggak respon lagi. Diam aja, dicubit, diam aja, nyengir pun enggak. Diambil senter, dibuka matanya, di senter sama dokter. Udah nggak gerak lagi biji matanya itu, pupil matanya itu udah nggak gerak. Kata dokter, Pak, iya Pak dokter, istri Bapak sudah koma. Terdiam suaminya. Apa dokter? Istri Bapak sudah koma. Koma itu apa dokter? Koma itu hampir titik. Koma itu hampir titik. Maksud dokter, ntar lagi istri Bapak jiun. Jiun itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis suaminya. Dibilang kayak anaknya, mamamu arep jiun nak. Omongi dari dokter wis koma. Koma itu apa Pak? Ya hampir titik. Akhirnya bapaknya ucapkan di kuping istrinya sebelah kanan, la ilaha illallah. Istrinya, la ilaha illallah. Kata dokter, percuma Pak, istri Bapak tuh udah nggak dengar nih. Dicubit aja udah nggak nyengir, di senter matanya nggak. Istri Bapak udah koma. Percuma
percuma ditalkinkan la ilaha illallah. Bapak ini nanya, Pak dokter Islam? Oh Islam saya. PKI ya? Enggak, saya Islam PKI. Kok bapak dokter bilang percuma? Rasulullah mengatakan ajarkan la ilaha, tapi kupingnya udah nggak dengar, tangan walaupun dia sudah tidak dengar tapi rohnya mendengar. Betul? Matanya bisa melihat lebih terang dari mata orang sehat, kupingnya bisa mendengar lebih tajam dari pendengaran orang hidup. Fabasoru kal yaumal hadid, hari ini pendengaranmu lebih tajam dari mata pedang. Penglihatanmu bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang yang masih hidup. Datang malaikat maut dia bisa lihat. Malaikat maut sudah datang. Falaula idza balagatil hulqum, waktu nyawamu sampai di leher sakaratul maut, wa antum hina idin tanzurun, saat itu kamu sudah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Kau ahli surga udah lihat surga, kalau ahli neraka sudah lihat neraka. Maka ada mau mati senyum manis karena dia lihat surga, diciumkan harum surga, diperdengarkan nyanyian bidadari, berbaris bidadari menyambut rohnya pulang ke haribaan Allah, sambil lambai-lambaikan selendang sutra hijau. Bidadari menyanyi memanggil rohnya pulang. Kang Mas wis suwe tak enteni ndang mrene Kang Mas. Ini yang mau mati berarti orang Jawa. Yo, kalau orang Karo mana tahu dia itu Kang Mas. Apa kau Kang Mas aku. Orang Karo turang lah. Oh turang, mama biringku, gitulah kita pun. Menjilek nanti tiga. Aku lain nanti tiga. Aku bidadari, bidadari tariga. Begitu indahnya orang mau mati. Hanya PKI yang bilang orang mati tidak bisa mendengar. Quran bilang orang mati bisa melihat dan bisa lebih terang dari mata pendengaran orang yang hidup. Bahkan dalam hadis Tirmidzi orang udah mati masih bisa dengar. Sunat dilepas sendal masuk kuburan, karena bunyi sendal itu menyakiti telinga orang yang sudah mati, lebih sakit daripada suara petir. Dalam hadis Abu Dawud dibilang bunyi sendal itu menyakiti pendengaran orang yang sudah mati. Dan Rasulullah mengajarkan dalam hadis Sahih Bukhari, kalau masuk kuburan kasih salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat insyaallahu bikum lalahikun. Assalamualaikum hai laki-laki perempuan yang ada di kuburan ini, laki-laki dan perempuan muslim yang ada di kuburan ini, satu hari nanti kami akan nyusul kamu ke situ. Kira-kira dia dengar nggak? Kalau nggak dengar ngapain sama orang mati? Sama kayu, assalamualaikum pohon kayu. Nggak pernah diajari Nabi assalamualaikum batu. Kenapa assalamualaikum orang mati? Karena dia mendek. Kira-kira dijawabnya nggak? Dijawab. Hanya saja jawaban mereka menurut hadis Muslim tidak diperdengarkan kepadamu. Masalah kalau dengar coba, assalamualaikum, waalaikumsalam. Preman tunggang langgang mas, kiam mis, loncati na pagar. Enggak tahu tuh, mau mati pun kita bawa agama, betul. Hebatnya Islam, hidup agama, mau mati cara agama. Sudah mati, bawa agama. 4 yang wajib dibuat untuk mayit. Pertama, wajib mayit itu dimandikan. Betul? Memandikannya cara Allah Rasul, gak boleh cara kita. Mesti cara Allah Rasul. Pakai air mutlak, air suci lagi mensucikan. Gak boleh saudara-saudara.
Saya adalah Direktur Utama PT Pertamina. Pagi hari ini bapak saya meninggal dunia, maka saya akan mandikan siang ini dengan memakai Pertamax Turbo. Gila gue ya. Orang duwe utek. Nggak bisa. Aku ini orang kaya aku. Ini meninggal bapakku malam ini, pagi ini, maka siang ini akan kumandikan pakai Coca-Cola. Bukan maunya kita, maunya Allah dan Rasul. Yang kedua dikapankan, wajib mayat dikapankan. Sunat 3 lapis. Sunat pakai baju katun, kain katun. Haram pakai sutra, kemahalan. Pakai kapan wajib. Sunat 3 lapis. Dan yang satu lagi, sunat warna putih. Putih adalah kesukaan Allah. Pakai baju putih kamu, maka kamu mendapat rahmat Allah. Kapankanlah mayat-mayat kamu dengan kain putih. Selama pakai baju putih gini 24 jam, kita dapat rahmat, dapat mahabbah. Allah cinta, dapat rahmat. Mahabbah, cinta, rahmat, rahmat. 24 jam dapat rahmat, dapat cinta Allah gara-gara pakai baju putih. Apalagi udah mati pakai kapan putih, sampai hari kiamat warna putih, dapat rahmat, dapat kasih sayang, dapat mahabbah Allah sampai hari kiamat. Maksudnya supaya lepas siksa kubur. Allah sayang dengan orang yang memakai baju putih. Hadis Turmidi Hasan Sahih. Dan ternyata tidak ada orang yang mau dipakai baju kapan warna lain, walaupun boleh. Bapak umur berapa Pak? 76. Ntar lagi mati Pak, mungkin. Kalau saya mati, ya kubur. Kalau Bapak mati, Bapak mesti dimandikan. Lah ya wajib. Kan saya orang Islam. Bapak juga wajib dikapankan. Wajib dikapankan, kapankan wajib. Kan saya orang Islam. Tapi karena Bapak pendukung kotak-kotak, maka nanti saya kapankan pakai kain kotak-kotak. Dia bilang apa? Una bagi endah. Endah lah yang wajib hukumnya Pak. Banci kotak-kotak banci. Warna megara si megara pe banci. Arab model kotak-kotak oleh. Warna ireng apa abang ya oleh. Ya memang boleh pakai kotak-kotak, tapi aku langgit ya putih saja ya. Enda si afdolna, enda sunatna. Hidup kau kotak-kotak kau. Giliran mati kau minta putih. Nggak konsisten. Ternyata nggak ada yang mau dikuburkan pakai kain kapan kotak-kotak, ya enggak? Putih kesukaan Allah. Pakailah baju putih. Kita dapat rahmat, dapat mahabbah setiap detik. Jangan marah, ini sunnah Nabi. Kita marah. Jadi nggak boleh pakai baju merah. Boleh. Haram? Tidak. Cuman yang suka PDIP. Allah nggak suka. Mau? Silakan. Ternyata udah mati bawa agama, betul? Dikapankan, disolatkan. Menyolatkannya cara Nabi. 4 takbir, udah. Doa 4 takbir. Ada orang baru pindah karena pakai peci, pakai sarung rajin, disuruh orang jadi imam sholat jenazah. Dia pun nggak pernah. Dibikinnya pakai ruku, pakai sujud, geger. Orang kampung geger. Habis sholat nanya orang kampung, Pak, sholat jenazah kok pakai ruku, pakai sujud? Dia nggak mau kalah pula. Ku tengok banyak kali dosanya. Ada adilalit sujud naras ruku na lah tembus doae. Ngarang-ngarang kau. Agama ini ikut Allah Rasul bukan ngarang-ngarang, paham? Begitulah hidup ini. Udah mati masih bawa agama, dikuburkan menghadap kiblat, miring kanan, ngadap kiblat, miring kanan, kubur. Itu hebatnya Islam.
Ada kawan kami waktu muda-muda ngobrol-ngobrol, ada kawan kami orang Keling, lucu kali orangnya. Dia bilang, kita orang hitam-hitam tambuk manggis, walau hitam pandang manis. Kita suka itu Edi Silitonga kalau nyanyi, hitam-hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Itu memang orang irama itu kita punya kawan. Apa itu Edi Silitonga kita punya kawan. Waktu miskin kita minta beras sama dia, dia kasih beras. Dia datang rumah kita minta beras, kita kasih dia beras. Sampai pindah Jakarta dia masih ingat kita, hitam manis, hitam manis. Oh, lucu orangnya memang. Kalau Rinto dia bilang itu Rinto yang kurang ajar. Dia utang pun tak ada bayar. Sampai Jakarta masih hina kita orang. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Ini Rinto memang jahat. Udah pindah Jakarta masih dendam sama kita orang. Dia cerita sama kami, kamu Citanggang orang Kristen, ya orang Kristen mati, dia cuci mandi pakai jas, pakai jam tangan, pakai ikat pinggang, pakai sepatu, masuk peti, paku, masuk peti paku, dia orang paku, habis paku dia tanam, malaikat datang tanya, tak boleh jawab pukul. Kalau orang Islam mati, dia bikin mandi bagus, dia bikin bungkus pakai kain putih macam lepat. Macam lepat dibilang. Habis itu masuk tanah, tanam. Pijak-pijak, tanam. Malaikat datang tanya, marab buka, tak ada boleh jawab, malaikat pukul. Kalau kita orang aman, kita mati bakar. Dia punya abu tabur laut. Malaikat datang tanya, marab buka, ombak bawah tengah. Malaikat datang ke tengah tanya, marab buka, ombak bawa pinggir. Malaikat tak ada boleh tanya, kita orang selamat katanya. Dasar kawan bandel. Dipikirnya bisa diatur. Tapi ialah namanya anak muda. Kalau kita orang Islam mesti ikut Allah Rasul, betul. Mandi setelah disolatkan, dikapankan, disolatkan kubur miring kanan, nggak boleh dibakar, nggak boleh pakai jas, miring kanan ngadap kiblat, nggak boleh bilang saudara-saudara. Berhubung tanah kuburan sudah penuh, sempit, maka mulai besok yang mati kita kuburkan berdiri saja. Nggak boleh. Kesimpulannya hidup cara agama, betul. Berpolitik cara agama, mati cara agama. Sudah mati bawa agama, mana bisa dilepas. Udkhulu fisilmi kafah. Nah, sekarang saya tanya, besok 17 April pemilihan umum, milih cara agama atau milih cara sendiri? Kalau cara agama, pilihlah anggota DPR yang soleh-soleh saja, siap. Dari partai yang membela agama kita, siap. Betul? Siap. Nanti kasih 50.000 belok. Ya, udah ketangkap 400.000 amplop untuk Jawa Tengah saja dari satu ketua tim pemenangan salah satu capres. 8 miliar dibungkus dalam 400.000 amplop, isinya 20.000, 40.000. Saya rasa nggak mungkin kerja sendiri ngamplopin duit 400.000. Berapa tahun baru selesai? Itu kalau ngelemnya pakai ludah tipis lidahnya. Inilah kerjanya rame-rame, betul. Rame-rame apa sendiri? Kasih 20.000 mau, 50.000 mau, 50.000 5 tahun, setahun 10.000, bagi 365 hari. Tusuk sate, tusuk gigi tak terbelinya. Mau? Kalau 100.000? Kalau 200.000? Kalau 1 juta? Nggak percaya aku.
Sumatera Utara ini orang Islam 70%, 30% bukan Islam. Tapi kenyataannya 5 tahun ini anggota DPRD Sumatera Utara 50 orang Islam, 50 orang Islam, 48 bukan orang Islam. Cuman selisih 2. Padahal persentasenya orang Islam 70, non Islam 30. 50% orang Islam, 48% bukan orang Islam. Ketua DPRD Sumatera Utara bukan orang Islam. Namanya namaku pula itu. Sama namaku, Zulkarnain. Aku pikir Haji, rupanya Heri. Kalau dikasih 1 juta belok nggak? Nah, kan sikit yang jawab. Belok nggak? Kutunggulah 17 April nanti. Kalau tidak terbukti ku doakan sama Allah, ya Allah, Telaga Sari ya Allah, Sawit Rejo ya Allah, gara-gara 50.000 ya Allah, beng. Siap. Ini ada Pak Sakti, Ibrahim Sakti, kirim dia, kenapa? Ada Romo Sapi, ada Pak Ibrahim Sakti, orang-orang soleh. Kalau DPD, di kita ada Iskandar, soleh jelas. Ngapain dipilih yang lain? Kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, untuk apa orang lain? Wow. DPD udah jelas, DPR udah jelas. Pilih DPR yang soleh saja, siap. Dari partai-partai yang membela agama saja, siap. Nah, tinggal presiden. Pemilihan presiden, alhamdulillah tahun ini dua-duanya orang calon 1 Islam, calon 2 Islam. Jangan kayak kepala polisi itu. Kalau nomor 1 capres nomor 1 itu 50 orang, terus pendukung capres B 50, alergi kali bilang 2. B, kucubit lah pipi kau nanti. Kadang-kadang polisi ini perlu juga dicubit bibirnya. Kadang-kadang bengkok juga mulutnya. Polisi harus netral, siap. Polisi netral dong. Anda kan kami ikut menggaji kalian juga, bayar pajak, betul? Sampai kalau Pakam sana, perbatasan Karo dengan Kota Candi sana, Aceh Tenggara. Udah pergi saya sana. Saya napak tilas perjuangan bapak saya. Kata bapak saya dulu, rusa banyak nak, kalau lapar tembak rusa sebesar lembu rusa, dar mati, dimasak pakai kelapa. Giliran makan nggak ada nasi, nangislah. Rusa enak-enak, nasi nggak ada, beras nggak ada. Dapat ubi lumayan, dapat ubi makan pakai rusa. Ikut berjuang bapakku. Aku pegawai negeri 30 tahun, pensiun dengan baik, bukan kaleng-kaleng. Jangan begitu. Polisi netral, oke? Pilih DPR yang soleh saja, siap? Presiden 2, calonnya 2-2 Islam. Pilih yang mana? Kalian bikin terkejut aja kalian. Calon presiden itu ada 2, dua-duanya Islam. Kita akan pilih yang mana? Yang betul. Ngarang-ngarang kalian. Nomor 1 itu wakilnya ulama. Nomor 2 wakilnya ahli ekonomi. Pilih mana? Cocok lah, aku pun cocok. Oke lah kalau begitu. Oke, terima kasih kalau begitu, saya setuju. Kita tunggu 17 April ya. Kalau dusta awas ya. Aku kampanye apa enggak ini? Enggak ada aku kampanye, kalian yang bilang 2. Aku cuman setuju aja. Aku setuju aku. Pilih dari 2 itu, kita pilih 1. Yang dipilih mana? Udah cocok lah. Ada lagi yang mau bertanya, ada yang mau bertanya, katanya ada 1 orang mau bertanya sama saya. Berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, saya ini Tengku Zulkarnain, kakek saya asal Sumatera Barat. Saudara kakek saya perempuannya diambil menjadi istri Sultan Serdang di Perbaungan, Tengku Sulaiman. Jadilah istrinya Tengku Permaisuri Kerajaan Serdang. Itu nenek saya. Kakek saya itu kawin dengan anak Tuan Kadi Besar Kerajaan Serdang, namanya Tengku Rofeah binti Tengku
Haji Muhammad Soleh. Dari perkawinan dokter Raja Saudin dengan Tengku Rofi'ah lahir bapak saya Tengku Rofiuddin. Nah Tengku Rofi'ah ini Tengku Haji Muhammad Soleh. Tengku Rofi'ah ini ibunya anak Raja Kuala Simpang dari Suruwai dan Kuala Simpang. Sedangkan Tengku Haji Muhammad Soleh ini keturunan Karo dari perangin angin Beresembiring. Maka banci aku cakap Karo. Aku perangin angin Beresembiring kena aku. Asal kuta buluh nari. Nah, setiap tahun saya pulang kampung rusur aku mulih kukuta. Kukatakan mana anak-anakku man sinukatnaken enda kampung bulang duwe. Aku perangin angin Beresembiring enda kota buluh asal kuta kita. Sampai sekarang masih dilarang kami makan kerbau putih. Kami Sembiring tapi Sembiring silaman biang. Sembiring silaman biang. Sembiring yang nggak boleh makan anjing. Enda kalakna. Tentu. Makanya dulu hampir kawin sama Brutarigan nggak jadi. Hampir kawin sama Brutarigan. Ayo siapa yang mau nanya? Nggak jadi. Nggak mulih. Udah kemalaman. Baik, semoga Allah merahmati kita. Terima kasih Adinda Dedi Iskandar dan Abang Anda Dr. Ibrahim Sakti Batubara. Semoga dapat membela agama. Dan semoga rakyat Sawit Rejo dan Tegal Sari ini, Telaga Sari ini dirahmati Allah SWT. Diberikan iman dan Islam yang kuat. Dilahirkan generasi-generasi muda yang soleh. Dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Amin. Sebelum kita doa ada saudara kita yang mau syahadat. Mana? Naik kemari, naik kemari. Rekam kujenda ya, mari kemari ya. Mari Pak, mari Pak. Ibu ya. Oh ibu-ibu ya. Rekam nak. Naik bu, pelan-pelan bu, dipegangkan. Ibu pegangkan. Kundum kali ya, kundul ya. Ambil kursi ya, kundul kami ya. Ibu orang apa? Orang Batak ya. Pakai kursi saja. Pakai kursi. Sudah tua ibu, duduk sana. Ada satu lagi. Satu lagi mic. Itu kursi kan? Kenalan dulu. Salim Ginting. Ginting ya. Jenda Kutata. Iya. Kuta Bulugur. Baik ya. Silakan duduk dulu Pak ya. Tes dulu, tes. Ya ibu. Biasa dulu mas. Siapa namanya Bu? Ruslan Pak. Ruslan. Roslianti Boru Batubara. Sebelumnya beragama apa Pak? Kristen ya. Ibu masuk Islam kenapa? Saya dengar ceramah Bapak ingin saya masuk Islam. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati ibu. Ntar lagi ibu mengucap syahadat, ibu jadi orang Islam. Kalau ibu jadi orang Islam mengucap syahadat dengan lidah dan hati, innal Islam yahdimu makana qablahu. Sesungguhnya masuk Islam itu membersihkan seluruh dosa dari ujung rambut sampai ujung kuku seumur hidup yang lalu. Ibu akan seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya, suci dari segala dosa. Masuk Islam ini mudah, ucapkan dengan lidah apa yang disebut kalimat syahadat, akui dengan hati apa yang diucapkan, ibu sudah sah masuk Islam. Setelah itu nanti pelan-pelan belajar tentang apa itu Islam, bagaimana sholat, bagaimana puasa dan lain-lain. Insya Allah kita menjadi dunia dan akhirat. Siap ibu masuk Islam ya? Ya. Ibu ikutkan apa yang saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu Ashadu alla alla ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah telah bertambah saudara kita orang Islam. Ibu ini langsung wajahnya bercahaya, Masya Allah. Semoga Allah merahmati ibu. Mulai hari ini ibu, saudara saya, saudara kami semua, jangan segan-segan bicara apa yang menjadi masalah ibu. Kita pecahkan bersama-sama. Saya Tengku Zulkarnain, saudara ibu sekarang, setelah kita sama-sama menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan ibu ini dengan iman dan Islamnya diterima Allah sampai hari kiamat, dan keluarganya semua diridhoi dan diberi hidayah yang sama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bisiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah istajib du'ana wa hajatana wa tammim taqsirana bi rahmatika nastaghits. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratim mustaqim min sunnatin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arfa' darajatina minad dunya ilal akhirah wa na'udzubika min bala'id dunya wa min adzabil akhirah wa adkhilnal jannata ma'al abror ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang mau ngasih selamat kepada Ibu Roslaini dipersilakan.